Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Nah, cerita pada kali ini merupakan part yang kedua dari cerita yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Permisi Nyi, ucap Panji membuka pembicaraan. Iya, aku sudah mengerti keinginanmu, jawabnya Ratu seperti itu. Kembalilah pulang, siapkan kamar satu khusus buat saya. Setiap bulan purnama kamu harus memuja aku di kamar itu. Jelas Nyi Blorong? Iya Nyi, jawab Panji dalam kondisi kepalanya tertunduk ke bawah. Panji yang merasa sudah berhasil, ia berjalan mundur dengan pelan dengan membungkuk sampai ke tempat duduknya semula. Ketika ia sudah duduk kembali dengan memejamkan matanya kembali, tiba-tiba keadaan berubah. Kemudian pure, hembasan ombak pantai yang mengenai tubuhnya. Perasaan kaget, takut, dan bingung, Panji langsung berdiri dan melihat sekeliling. Ia mengamati dengan seksama, ternyata ia sudah berada di pantai tepat di bawah tebing karang di sana. Setelah sadar, ia sangat senang sudah kembali ke dunia nyata, dan ia juga merasa sudah berhasil bertemu dengan Nyi Ratu. Perasaan bahagia membuat dirinya langsung kembali ke padepokan. Sampai di padepokan, ia tidak menemukan siapapun. Karena waktu sudah menjelang subuh, Panji putuskan untuk membersihkan diri di samping padepokan dan melanjutkan untuk istirahat sambil menunggu teman-temannya dan Badirjo. Pagi menjelang sekitar jam 7 pagi itu, Panji masih terlelap. Kedua temannya datang tanpa sepengetahuan Panji. Rohan dan Didin hanya menungguinya di sampingnya. Tidak lama kemudian Badirjo pun datang dan ikut duduk dengan mereka. Badirjo memulai perbincangan dengan Rohan dan juga Didin sambil menunggu Panji terbangun. Beberapa jam kemudian Panji terbangun dengan sendirinya. Ia langsung duduk sambil menguap dan mengucek mata merahnya. Gimana, sudah berhasil? Tanya Badirjo. Sudah Mbah, tadi malam saya sudah ketemu Nyi Ratu. Panji menceritakan secara detail kepada mereka dari awal sampai akhir tentang kejadian bertemu dengan Nyi Ratu. Sudah habis ini lekas kembali. Siapkan apa yang diminta sama Nyi Ratu, pinta Badirjo. Iya Mbah, terima kasih banyak ya Mbah, jawab Panji. Dan iya nak, sama-sama, kata Badirjo. Kalau begitu saya langsung pamit dulu ya Mbah. Ya sudah, hati-hati di jalan ya nak. Iya Mbah, jawab mereka semua. Hari masih siang, tapi hawa dingin di gunung masih tetap sejuk menusuk tulang. Panji dan kedua temannya langsung berkemas untuk segera pulang. Setelah bersalaman dan memberi amplop kepada Badirjo, mereka langsung turun ke bawah menuju mobil. Sampai di parkiran bawah, mobil Rohan tetap diisi 3 orang. Perjalanan dimulai dari jalan berbatu yang menggoyangkan isi di dalamnya, sampai goyangan mereda di jalan beraspal. Ketiga orang yang berada di dalam mobil masih terdiam. Belum ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka. Sampai singkat ceritanya, sekian jam perjalanan dan sekian kali berhenti untuk melepas lelah. Beberapa jam kemudian mereka sampai di rumah Panji pada malam hari. Minggu berganti minggu, Panji tetap masih jadi pengangguran, sedang Didin kerja serabutan. Terkadang Didin sehari kerja, 3 hari ia menganggur. Hal ini yang sering dijalani oleh Didin.
Siang itu Panji duduk di teras rumahnya sambil menghitung hari. Pada hitungannya hari itu nanti malam akan terjadi bulan purnama. Karena petunjuk ini adalah wawasan dan pengalaman dari Rohan. Panji sendiri sekitar jam 8 malam langsung berdiam diri di atas ranjang kamar khususnya. Tidak lupa ia mengunci rapat-rapat pintu dari dalam kamarnya. Sebelum ia sendiri berpesan kepada seluruh anggota keluarganya kalau dia di dalam kamar tidak boleh diganggu apapun yang terjadi. Di dalam kamar penerangannya memakai lampu neon kuning remang-remang. Dipan kayu yang mewah dengan kasur empuk telah ditaburi oleh bunga-bunga di atasnya sudah disiapkan. Tidak lupa kelambu putih berkelayut menghiasi kamarnya. Kondisi kamar Panji mirip seperti kamar pengantin baru. Sedang 3 sudut kamar masing-masing diberi sesajen lengkap satu nampan. Sampai di seluruh penjuru ruangan kamar Panji dipenuhi bau harum, bunga, dan dupa khusus. Panji mulai ritual seperti yang ia lakukan di tempat Mbak Dirjo sampai sekitar jam 12 malam. Tiba-tiba ada suara dari atap kamarnya. Ya seperti suara kaki kuda serta lonceng kereta kencana yang berjalan dan berhenti tepat di atap kamar Panji. Panji yang mendengar suara itu hanya terdiam dan terus konsentrasi membaca mantranya. Perasaan Panji pertama kali ialah sangat takut, bercampur bahagia mendengar pertanda itu, dengan sedikit keringat yang mulai muncul di kulitnya karena gugup. Sedangkan jantungnya mulai berdebar-debar terpacu dengan cepat. Sesekali matanya terbuka untuk melihat isi ranjang yang masih kosong. Saat matanya sedang tertutup, tiba-tiba bau harum bercampur amis mengusik semedinya. Timbul rasa penasaran pada dirinya. Akhirnya ia membuka mata lagi dan tiba-tiba Panji melihat sosok sang Nyi Ratu yang cantik jelita itu sudah berada di depannya dengan duduk bersimpuh. Nyi Ratu kali ini hanya memakai kemben hijau, tanpa perhiasan sama sekali saat di kamar Panji, tapi kecantikannya itu ya sungguh sangat luar biasa menggodanya. Dalam kondisi tercengang, mata Panji tidak berkedip sama sekali. Ia hanya mematung menatap Nyi Ratu yang mempesona. Beberapa saat kemudian semedi Panji dihentikan oleh Nyi Ratu. Tanpa ada kata terucap sama sekali, Nyi Ratu langsung memulai dan mengajak hubungan suami istri dengan Panji. Beberapa kali dalam kondisi yang penuh nafsu antara sadar dan tidak sadar, tangan Panji merasa beberapa bagian tubuh Nyi Ratu itu licin dan membulat seperti sisik ular. Tapi dalam otaknya Panji sudah kepalang tanggung. Ia terus bergulat hebat malam itu sampai ia benar-benar terpulai lemas. Entah berapa lama ia melakukannya dengan Nyi Ratu, sampai akhirnya ia tidak sadar dan langsung tertidur di kamar khususnya. Beberapa jam kemudian saat kesadarannya kembali, ia merasa hanya sendirian di kamar. Panji sendiri tidak tahu kapan persisnya Nyi Ratu pergi meninggalkannya. Menjelang pagi ia sudah mulai benar-benar pulih dan sadar. Panji mulai bangun dari posisinya yang masih terlentang itu. Panji mulai bangun dan juga duduk, matanya langsung melihat uang dan lempengan emas seperti ujung sendok atau oval berserakan di atas spraynya bercampur keringat dan bunga. Setelah melihat dengan seksama kenyataan di dalam kamar, Panji mulai senyum-senyum sendiri. Aku berhasil, aku kaya raya, teriaknya dengan menaburkan ke atas beberapa kepingan emas dan uang dari ranjangnya. Usai euforia di dalam kamar sendirian, dengan cepat Panji mengumpulkan uang dan emas di kantong kain yang sudah disiapkan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Kemudian ia keluar kamar dengan wajah bahagia tapi badan masih lemas. Panji langsung menemui istrinya di dapur dan menciuminya. Ia merasa bahagia. Pagi itu dengan cepat ia memberi sejumlah uang kepada istri tercintanya. Bulan demi bulan, purnama demi purnama telah dilewati Panji. Pundi-pundi kekayaannya semakin meningkat dengan pesat.
kebahagiaan di tahun pertama keluarga Panji semakin terlihat dengan jelas. Mulai dari merenovasi rumahnya dan membuat garasi kendaraan pribadinya yang besar serta mewah, Panji juga membeli kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6. Begitu juga tanah-tanahnya semakin bertambah. Panji juga membeli beberapa sawah di daerahnya. Dengan bertambahnya semua itu, Didin selaku orang kepercayaannya tetap mengelola semua harta Panji. Menumpuknya beban Didin, gaji yang ia dapat juga semakin besar, sampai akhirnya ia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Dengan kesuksesan Panji, sikap Didin selama itu juga tidak menaruh kecurigaan apapun kepadanya. Karena setahu Didin, selama ini Panji masih bertingkah normal-normal saja. Didin ini beranggapan bahwa Panji selama itu hanya melakukan amalan yang dikasih oleh Mbak Dirjo. Selepas bulan purnama ke-13, Ibu Panji atau Bude Karto tidak seperti biasanya. Pagi hari selepas sholat, yaitu sholat subuh tepatnya, ia memasak di dapur sendirian. Pagi hari selepas sholat subuh, ia memasak di dapur sendirian. Bude Karto masak dengan semangat. Entah apa yang menjadikannya demikian pagi itu. Pertama Bude menanak nasi terlebih dahulu. Sambil menunggu nasi matang, Bude Karto mulai memasak sayur. Bude Karto mengambil sayur sop yang sudah tersedia di almari dapur, yaitu yang berada di atas dan ke lantai dekat pintu. Saat hampir selesai, ada ular kecil hitam mendatanginya dari bawah salah-salah pintu di sampingnya. Spontan Bude Karto yang kebetulan melihatnya dengan cepat mendatangi ular kecil itu. Bude Karto yang sudah membawa pisau melekat di genggamannya. Tanpa pikir panjang, dia langsung mencincangnya jadi kecil-kecil seperti potongan sayuran. Melihat ular kecil sudah mati, Bude Karto mengumpulkan potongan tubuh ular itu dengan sapu lidi. Dengan segera ia memasukkan ke kantong plastik hitam dan membuang di belakang rumah. Tepatnya, sampah ular itu masuk di rimbunan semak-semak rumput yang agak tinggi. Tapi tidak beberapa lama, potongan-potongan ular memanjang membentuk kepala dan ekor kembali. Dari sekian banyak bagian potongan, akhirnya menjadi ular kecil yang utuh seperti sedia kala. Ular yang kembali hidup mendatangi Bude Karto dengan cepat di dapur. Di saat Bude Karto yang berdiri di dapur mencuci sayuran, tidak sadar, di bawah kaki Bude Karto telah berkumpul banyak ular. Di waktu kepalanya menunduk, Bude Karto ini kaget bukan kepala. Karena hal yang aneh terjadi di depan matanya. Begitu banyak ular di lantai, ia tertegun sejenak melihat kejadian ini. Masih dalam diamnya Bude Karto, ular-ular kecil yang sudah dibawanya dengan cepat, kepalanya naik sedikit untuk menggigit kakinya. Sadar ular itu akan menggigit, Bude Karto berlari ke depan dan berteriak, "Tolong, tolong Ji, tolong, ada banyak ular di sini." Tapi apa daya, dalam pelariannya, ya, tidak sadar kaki Bude Karto ini sudah terpatuk beberapa ekor ular. Panji yang kaget langsung keluar kamar dan menghampiri ibunya. "Ada apa, Bu? Ada apa, Bu?" tanya Panji dengan memegangi kedua bahu ibunya. "Itu nak, ada banyak ular nak mengejar ibu," jawab ibunya menatap Panji serta berjingkrak-jingkrak karena panik dan takut. Panji melihat di belakang ibunya tidak ada apapun, dan ia kembali menatap ibunya. "Mana Bu? Tidak ada apa-apa kok Bu," jawabnya dengan meyakinkan dan menenangkan ibunya. Bude Karto ikut melihat di belakangnya, ternyata ular-ular kecil tadi sudah tidak ada. Saat perasaan Bude Karto mulai tenang, tapi ia merasakan sakit di kedua kakinya seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. "Tapi kakiku kok sakit begini oleh," kata ibunya yang memegangi kaki kanannya. "Sebentar Bu, Ibu duduk di kursi dulu, saya lihat dulu Bu," perintah Panji. Panji kemudian berjongkok untuk melihat kedua kaki ibunya yang dirasakan sakit.
Dia melihat dengan cermat dan perlahan. Sekian kali diamati dengan mata Panji sangat dekat. Kedua kaki ibunya tidak ada bekas apapun. Semua kulit kakinya terlihat sangat normal. Dalam lubuk hatinya teringat kejadian akan hal dialami oleh bapaknya 1 tahun yang lalu. Dalam kebimbangannya, ia langsung memutuskan untuk mengajak ibunya ke dokter terbaik di kotanya. Karena semakin lama ibunya merasa semakin merasakan sakit di kakinya, sampai rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam kondisi kesakitan, ibunya dibawa dengan cepat oleh Panji dan istrinya ke dokter. Waktu di tempat dokter, ibunya diperiksa dan langsung disuntik. Perlahan sakit ibunya Panji mereda untuk sementara. Dalam kondisi ibu Panji yang sudah tenang dan merasa baikan, mereka kembali membawa ibunya pulang ke rumah. Sampai di rumah, ibunya dibaringkan di tempat tidur kamarnya dan dijaga oleh istri Panji. Sementara Panji pergi ke toko dan sawah untuk sekedar mengawasi serta melihat hasil kerja Didin di lapangan. Hari menjelang malam, Didin dan Panji pulang bersama. Kedatangan mereka berdua dikagetkan dengan banyak orang yang sudah memenuhi rumah Panji, dan tangis pilu dari beberapa tetangga serta kerabat Panji yang sudah berada di rumahnya. Panji masuk perlahan ke rumahnya di tengah kerumunan warga. Beberapa warga dan kerabat yang sudah berjajar di dalam rumahnya ia lewati, serta beberapa kerabatnya menepuk pundak Panji dengan mengatakan, "Yang sabar ya Ji." Setelah tiba di kamar ibunya, ia melihat ibunya sudah tidak ada lagi, ataupun sudah meninggal dunia. Sedangkan istrinya tetap setia menangis di samping mayat ibu Panji. Singkat kata, malam itu sekitar jam 11 malam ibu Panji langsung dikebumikan. Sebut saja namanya Retno untuk panggilan istri Panji. Ia masih sedih di malam kematian ibu mertuanya. Dari hubungan kekeluargaan, beberapa kerabat ikut menginap di rumahnya. Saudara yang menginap di rumah Panji ikut menenangkan kondisi Retno. Saat itu kondisi Retno sangat terpukul karena kehilangan ibu mertua secara tiba-tiba. Rumah mereka yang mewah kini diisi dengan kesedihannya. Dari sorot mata yang sayu, dia kelihatan memikirkan ke depan tentang rumahnya akan menjadi sepi tanpa mertua dan anak. Pagi menjelang, tamu dari jauh yang baru tahu mulai berdatangan. Sedang keluarga yang menginap ikut membantu untuk acara keagamaan di malam hari. Hari terus berjalan sesuai arahnya. Di hari ketiga kematian ibu mertuanya Retno, ia tidur ditemani Mbak Sri. Malam hari setelah acara selesai, mereka membereskan rumah dan tidur di waktu tidak terlalu malam, sekitar jam 10. Retno dan Sri serta ketiga anaknya tidur berjajar di ruang tengah beralaskan kasur yang tipis. Sedangkan Didi dan Panji sendiri setelah acara keagamaan langsung keluar berdua ke gudang. Karena ada banyak barang yang datang dan harus masuk stok malam itu juga. Sekitar jam 1 dini hari, Retno terbangun dari tidurnya. Ia mendengar ada yang memanggil-manggil namanya dari belakang rumah. Du Retno. Iki ibu karo bapak, Du. Panggilan ini berulang kali sehingga Retno yang mulai jengah dengan suara-suara panggilan ini, dengan kepala yang masih kantuk ia memberanikan diri berjalan ke ruang dapur dan mencari asal suara tersebut. Ia memandangi semua sudut ruang dapur terlebih dahulu dengan bantuan cahaya kuning dari belakang ruang dapur. Sampai akhirnya Retno menyibakkan pelan tirai dapur yang menutupi jendela bersekat kaca bening itu. Saat ia melihat keluar, tidak ada apapun di belakang rumahnya, hanya sorot lampu kuning dari atas plafon. Dengan perasaan jengkel ia memutuskan kembali untuk tidur, tapi saat Retno baru berjalan di tengah dapur, suara panggilan itu muncul kembali. Kali ini Retno sudah hilang rasa takutnya. Ia memutar arah dan berjalan kembali mendekat ke jendela. Tangan Retno dengan cepat menyibak tirai ini untuk kedua kalinya. Saat terbuka tirai itu pun, ia mendapati kedua mertuanya sudah berdiri tepat di depannya menjadi pocong dengan kainnya yang lusuh dan compang-camping semua.
Mereka berdua membawa bau busuk yang menembus kaca dengan mukanya yang penuh dengan luka sayatan. Ya Allah, astagfirullah, Bapak, Ibu, ucap spontan Retno serta tangan kanannya mengelus dada. Saat Retno masih beradu pandang mematung bersamaan dengan itu, bibir kedua mertuanya berucap bersamaan. Ingatkan suamimu nak, teganya membuat bapak ibu menjadi seperti ini. Selesai mereka berbicara, tubuhnya Retno pun masih tidak bisa digerakkan lagi karena tertegun. Dengan cepat rasa takutnya menjalar ke seluruh tubuh, membuat ia bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa menangis sesenggukan. Saat Panji mendapati istrinya menangis, ia mendekat dan mengambil alih pelukan dari tangan Sri. Ada apa, Bu? Sudahlah, Bu, jangan nangis terus. Jam segini kok pada belum tidur. Retno masih terus menangis sesenggukan, tidak menjawab apapun pertanyaan dari Panji. Di rumah Panji dan Retno, kini mereka hanya tinggal berdua. Saat pagi, sinar terik matahari mulai masuk ke dalam ruang tamunya. Mereka berdua duduk lama dalam keheningan dan pelukan. Sinar pagi menembus celah dan kaca di rumah Panji yang menghangatkan tubuh, membuat perasaan Retno ingin memulai bicara serius kepada suaminya tentang kejadian semalam. Pak, kamu sekarang jujur sama saya, Pak. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dari saya selama ini? Tanya Retno sambil menghapus air matanya. Tidak ada yang saya sembunyikan kok, Bu, jawab Panji menatap istrinya serius. Udahlah, Pak, jujur, Pak, bentak Retno yang semakin menipis kepercayaannya kepada Panji. Beneran, Bu, mau kamu itu gimana sih? Kalau tidak percaya, ya sudah, bentak Panji dengan kasar. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman, yaitu part yang ketiga yang nantinya akan sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur cerita ini. Jadi untuk kalian yang belum menyimak part sebelumnya, saya sarankan untuk menyimaknya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Dan untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share serta subscribe channel ini agar channel ini berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak akan ketinggalan lagi notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan part selanjutnya dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.